Nah, kemudian apa yang Allah suruh dan perintahkan pasti baik, dan apa yang Allah larang pasti buruk. Ya, walaupun perintah larangan itu tidak mesti terjadi. Tidakkah semua yang kafir-kafir ini Allah perintahkan untuk beriman sama dia? Tapi sampai matinya tetap mereka tidak menjalankan perintah Allah. Artinya perintah Allah tidak ditunaikan sama mereka, dan mereka mati dalam keadaan. Berarti tidak semua perintah Allah itu terjalankan, tertunaikan, terjadi. Nah, jangan lupa itu kuncinya itu. Yang dikehendaki pasti terjadi, yang diperintahkan pasti baik. Tapi tidak mesti kebalikan. Artinya yang Allah perintah, yang Allah kehendaki tidak mesti baik, bisa buruk. Ya, bagaimana kok Allah menghendaki buruk? Begini maksudnya. Dikarenakan Allah memberikan kebebasan, dikarenakan Allah menghendaki manusia bebas dengan pilihannya, sehingga apapun yang menjadi pilihan manusia, baik buruknya dalam pandangan Allah dan agama, tetap itu dianggap sebagai kehendak Allah. Itu dia maksud inkarnya itu. Kenapa? Karena Allah memberi kebebasan kepada iblis. Mungkin kebebasan. Iblis, kuperintahkan kau sebagaimana malaikat-malaikat sujud sama Adam. Itu perintah. Iblis diberikan kebebasan untuk menerima perintah Allah. Apakah dia taat, tunduk, atau dia langgar dan abaikan. Ternyata iblis dengan ikhtiarnya memilih untuk tidak taat dan tunduk dengan perintah. Semua dapat hak yang sama dari Allah. Jadi apapun pilihan iblis itu berlaku dengan kehendak Allah. Sebagaimana apa pilihan kita? Pilihan kita hadir malam di sini kehendak Allah. Karena kalau Allah nggak menghendaki, kita nggak akan sampai di sini. Sama juga pilihan manusia-manusia lain yang hadir malam ini mungkin di nightclub, di pub, karaokean, lokasi-lokasi yang seperti itu juga kehendak Allah. Walaupun itu buruk dalam pandangan agama dan perintah agama, tapi jangan lupa, ini maksud Allah menghendaki itu dikarenakan Allah menghendaki manusia berbuat bebas dengan pilihan, sehingga apapun hasil perbuatan mereka, dengan kebebasan mereka memilih perbuatan itu, dikatakan kehendak Allah. Itu dia. Insyaallah. Silakan. Ya. Masa jauh-jauh kali, ini aja mudah. Patah ini. Yang terjadinya itu kehendak Allah. Termasuk masalah ingatan sekalipun itu semua kehendak Allah. Cuma kan gini kan, baik buruknya itu kan semua dari Allah. Betul. Semua Allah berikan akal untuk kita memilih kan. Betul. Untuk berikhtiar. Itulah pilihan kita. Betul. Ini kalau bagaimana dengan yang binatang tadi kan? Mereka kan tidak memberikan akal pikiran, hanya memberikan nafsu. Jadi ketika itu mereka melakukan sesuatu itu kan, itu juga kehendak Allah. Bagaimana itu hukumnya? Mana ada baik buruk binatang? Mana ada penilaian baik buruk binatang? Ya, ada gini Ustaz. Kucing ini buat dosa, kena telanjangan ya mana? Ya, ada gini Ustaz. Karena gini, ya kan berkaitannya dengan kita berbuat buruk, maka nanti imbalannya kan akan ajak Allah juga kan. Jadi kalau binatang ini kan, saya pernah dengar di akhirat nanti Allah tetap akan mengadili gitu. Seorang kambing yang menurut temannya pun bakal nanti diadili. Jadi itu berkendak dengan perbuatannya kan, karena itu semua kehendak Allah. Jadi bagaimana itu Maksudnya? Nah, ini yang penting. Ini penting. Makasih banyak Pak. Bagus pertanyaan. Yang dimaksud dengan penegakan keadilan kepada binatang itu sekedar lambang saja. Lambang bahwa Allah menegakkan keadilan. Karena hakikatnya tidak ada pada binatang perbuatan baik dan buruk. Apa yang menentukan baik buruk binatang? Nggak ada sekolahnya, nggak ada ini, nggak ada tarbiyahnya. Harimau, kenapa kau makan dia? Aku sejak lahir, memang ini aku makan, kata makku. Tak boleh makan ubi lagi. Coba.
Harimau, kenapa kau makan dia? Dia kan berhak hidup. Ya, kami tak diajari pula bertani kan. Jadi istilah begini, istilah hewan yang tak bertanduk akan menuntut pada itu sekedar lambang penegakan keadilan dari Allah SWT. Karena yang dituntut penegakan keadilan hakikat adalah manusia. Karena manusia punya aturan dari Allah. Dikarenakan mereka bisa dituntut dengan akal. Allah pun aturannya. Dari mana aturannya? Al-Quran. Dan Rasulullah yang menjelaskan itu dengan hadisnya. Kalau hewan pula ditanya, harimau, kau dihukum kau. Apa salahku Tuhan? Kau makan pula kelinci itu. Rupanya aku makan apa rupanya? Masa disuruh bertani? Aku tak tahu, atau aku tak mau tanya dari zaman dulu. Nah, kata harimau. Itu alasan harimau. Kemudian dari mana aku tahu bahwa makan kelinci ini berdosa aku? Ya Quran lah. Ya bagaimana Quran? Jadi proses itu sekedar lambang. Artinya gitulah. Begitulah adilnya Allah sampai seakan-akan pada binatang pun ditegakkan keadilan begitu. Kan aneh, masa nyeruduk diminta keadilannya? Ini makan ini bang, bunuh, nggak diminta keadilannya, ya kan? Kalau sempat diminta keadilannya berarti hajar semua lah itu. Harimau, singa memang makan ya kerjanya. Iya kan? Kata harimau, dalam kami vegetarian aja lah. makan lagi. Itu maksudnya. Andai kata makan yang bernyawa itu dikatakan satu penganiayaan, kena juga lah kita Idul Adha nanti. Kenapa kita makan ini semua kambing-kambing sama lembu tuh? Dosa lah. Bang Ajrai kena Bang Ajrai paling banyak nyari kambing kalau pas kita mau acara. Sempat kena hukum ini Bang Ajrai paling banyak kesalahannya. Nah, tapi karena kita punya aturan, ternyata yang makan kambing berpahala makan, bukan lagi berdosa, pahala. Ya, tapi ini dibunuh ini gimana ini? Nggak apa-apa. Kenapa? Tuhan bilang berpahala. Nah, aturan dari Tuhan berpahala. Nah, kalau gitu Bang Ajri yang paling banyak pahalanya. Karena cari kambing terus. Ada jalan. Nah, itu jalan. Jadi itu sekedar istilah saja. Bahwa memang andai kata pada hewan saja dikatakan Allah menegakkan keadilan, bayangkan kepada manusia. Apa mungkin Allah tegakkan keadilan? Allah pasti tegakkan keadilan. Ya kan? Mungkin, tidak mungkin. Karena Tuhan ada, mana mungkin. Andai kata ada yang mengatakan ada seorang dianiaya. Jadi maka dari sini juga kata ulama, bisa kita meyakini akhirat itu nyata ada dengan akal, nggak perlu pakai nas. Ya. Selama ini kan kita meyakini bahwasanya ada akhirat, kenapa? Karena Quran yang menceritakannya. Yu'minuna billah wal yaumil akhir, amana billah wal yaumil akhir. Dikarenakan Quran menceritakan tentang akhirat, maka kita yakin akhirat ada. Tapi bisakah seseorang meyakini akhirat nyata ada tanpa pakai Quran sama hadis? Jawabannya bisa, pakai akal. Macam mana itu? Setelah seseorang meyakini Allah itu ada dan dia Tuhan yang bijaksana, karena dia menciptakan segalanya, mengontrol segalanya, mengendalikan segalanya, maha kuasa segalanya, dia maha ada, dia yang paling berkuasa. Mungkinkah ada orang di alam wujud di dunia kehidupan ini Tuhan melihat, memperhatikannya, mengetahui segala-galanya, lalu ada yang dizolimi, dianiaya, dirampas haknya, pun sampai mati dia tidak bisa mengambil sedikit pun bahagiannya, dan nggak ada apa setelah kematian? Apa mungkin? Memang Tuhan ada nih. Sementara ada Tuhan yang bijaksana, apa mungkin? Pasti akan mengatakan, pasti akan ada masa di mana orang yang tidak mendapatkan keadilan di masa hidupnya dunia ini, dia akan mendapatkan keadilan. Kenapa? Karena ada Tuhan yang maha bijaksana. Kapan itu? Nanti suatu saat Allah akan. Nah, itu dia. Jadi dari sini kata akal. Dari sini kami akal pun bisa meyakini adanya akhirat tanpa Quran dan hadis. Kenapa? Karena Allah pasti akan menegakkan keadilan.
tidak akan mungkin Allah yang maha adil membiarkan hambanya tidak mendapatkan keadilan sampai matinya dan gak ada apa setelah itu. Tak mungkin. Pasti ada satu masa nanti dia mendapatkan keadilan dari Tuhan yang maha adil. Masa itulah yang kita yakin sebagai masa akhirat. Begini cara akal bisa meyakini adanya akhirat. Nggak pakai Quran hadis, pakai keyakinan akal bahwa Allah itu akan menegakkan keadilan karena dia maha adil dan bijaksana. Nggak akan mungkin dia abaikan hak hambanya begitu saja di depan matanya. Istilah maaf ini di mata sini, di pengetahuannya dia mengetahui siapa dia, kemudian nggak ada apa-apa setelah itu. Nggak mungkin. Dia yang adil, yang bijaksana, pasti akan diberikan hak si hamba ini. Kapan itu? Cuma tidak didapati si hamba di dunia ini. Kenapa? Mati dia nggak dapat. Banyak orang teraniaya sampai matinya. Sementara yang menganiaya bebas, tenang-tenang saja. Ini yang 700 mati ini mau diapain ini? Ya? Mau diapain? Kira-kira. Apa enggak ada keadilan sama yang mati-mati begitu saja? Apa enggak ada penegakan kebijaksanaan sama yang mati, dibunuh begitu, dirampok? Enggak ada, enggak ada. Yang menzolimi bebas, tenang saja, menikmati hasil kezoliman. Mungkin. Sementara ada Tuhan melihat, mengetahui semua ini, mungkin. Pasti ada masa di mana Tuhan yang bijaksana akan berikan kebijaksanaan kepada hambanya tadi. Masa itu yang tidak berlaku di dunia ini, inilah yang kita sebut dan yakini dengan masa akhirat. Hari akhirat, hari akhirat itu dia. Ya, bagaimana akal bisa menuntun kita untuk meyakini adanya akhirat? Luar biasa, kajian kita luar biasa. Gak ada kajian macam ini canggihnya. Itulah kajian tauhid. Jadi adanya baik buruk itu maksudnya ini, sesuatu itu dinilai baik, sesuatu divonis buruk, itu ketika agama yang menetapkan itu baik dan buruk. Tanpa ada ketetapan agama, manusia tidak pernah tahu yang mana yang baik, mana yang buruk. Zaman dulu dianggap baik ketika seorang anak menikahi emak tirinya. Pernah tahu? Itu biasa dulu. Makanya istri ayah itu jadi warisan zaman dulu. Emak tiri. Emak tiri. Menikahi emak tiri itu biasa. Dulu lah. Zaman-zaman jahil sebelum jahiliyah pun. Kita belum ada. Kira-kira baik nggak itu kira-kira? Di dalam agama nggak baik lah. Kenapa? Mak tiri itu muhrim kita. Ya kan? Allah haramkan. Ya kan? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ya itu kan? Wa azwaju dan istri ayah-ayahmu. Itu dia mati kita. Ya kan? Dan banyak yang lain. Kira-kira contoh peradaban manusia sebelum datang bimbingan dari Allah. Ya kan? Anggap baik aja. Qabil merasa baik kalau dia menikahi saudara serahimnya. Ini pertama sekali nih manusia melakukan pelanggaran di dunia ini. Nabi Adam enggak melakukan pelanggaran, jangan salah. Nabi Adam Nabi maksum. Dan anggapan pelanggaran itu bukan di dunia, di surga nggak ada pelanggaran sebenarnya kita. Dan Nabi Adam lupa sebenarnya, bukan murni pelanggaran kita, lupa. Nah, pertama kali terjadinya pelanggaran yang tercatat oleh sejarah manusia adalah Qabil membunuh. Kenapa? Karena Qabil tetap dengan pendiriannya. Dia merasa baik untuk menikahi saudara serahim yang lahir serahim dengan dia, keluar sama-sama. Sementara Allah minta tidak begitu. Allah maunya baiknya, kan perintah Allah kan baik nanti kan? Kan tadi kita kata, yang Allah perintahkan pasti baik, yang Allah tidak perintahkan pasti tidak baik. Tapi bukan berarti yang Allah perintahkan terjadi. Kan berarti di sini kasus ini.
ternyata Habil nggak sampai menikahi atas perintah Allah. Kenapa? Terbunuh oleh Qabil. Karena Allah perintahkan supaya Habil menikahi saudari Qabil, sementara Qabil menikahi saudari Habil. Karena Nabi Adam, Sayyidah Hawa itu melahirkan anak yang kembar terus, kecuali anak yang ke-40, satu tunggal laki-laki. Itu Nabi Syis alaihissalam. Sehingga kenabian Nabi Adam itu diwariskan oleh Nabi Syis alaihissalam, tidak putra-putra sebelum.